fa'lam annal ummatah law ijtama'at ala ayyam fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah Ibnu Abbas, kata Rasulullah, sesungguhnya law ijtama'at, kalau berkumpul umat di satu tempat, ala ayyam fa'uka bisyai'in, lalu kemudian umat itu memberikan manfaat, ingin memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bisyai'in, maka mereka tidak punya kuasa memberikan kebaikan dan memberikan manfaat, qad kataballahu laka, kecuali Allah sudah tetapkan bahwa kebaikan itu akan datang, takdir Allah. Artinya apa? Ada satu orang, dia kena penyakit, duduk di satu tempat di ruang ICU di rumah sakit, penyakitnya luar biasa, didatangkanlah karena dia orang penting di satu negara, orang kaya, banyak hartanya, didatangkan dokter spesialis dari segala penjuru dunia, duduk, ada sekitar 20 dokter spesialis untuk menyembuhkan orang ini. Kalau Allah tidak menyembuhkan orang ini, kalau Allah sudah menetapkan ajalnya sampai, meskipun dokter spesialis seluruh dunia datang memberikan manfaat, memberikan kebaikan, mengobati, maka itu tidak akan ada gunanya, karena Allah sudah tetapkan, qad kataballahu laka, Allah sudah memberikan dan Allah sudah menetapkan takdir orang ini mati. Lawijtama'u, seandainya berkumpul umat itu, ala ayyadruka bisyai'in, kalau umat itu ingin mencelakaimu, menzalimimu, menyihirmu, menyantetmu, lam yadurruka bisyai'in, maka orang-orang itu tidak bisa mencelakaimu dengan sesuatu, qad kataballahu alaika, kecuali Allah sudah tetapkan engkau akan celaka pada waktu itu. Seandainya bapak ibu satu komplek ini membenci ibu, mengancam, menteror, bahkan mencantet, menyihir, maka kalau Allah tidak menetapkan kita mati, tak mati. Jangan sampai pemahaman ini negatifnya berbeda. Jangan gara-gara ini ibu-ibu besok keluar rumah naik motor lewat simpang Kepri, tak pakai helm, datang polisi, "Prit, Bu, mana helmnya?" "Pak polisi, kalau Allah tak menjadikan saya celaka, tak celaka. Mau pakai helm tak pakai helm Pak polisi, kalau Allah sudah menetapkan saya mati, mati hari ini. Dalam helm pun mati Pak polisi." Pak polisinya ngeri-ngeri sedap. La haula wala quwata illa billah. Ngeri kali ibu ini, ngaji di mana katanya. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau kita itu hanya percaya sama takdir, berarti kita ahli bid'ah, percaya kepada paham Jabbariyah. Paham Jabbariyah memaksakan diri, semua yang terjadi di dunia itu atas kehendak Allah, manusia seperti boneka, tak ada gunanya, mau banting tulang peras keringat, dia cari duit, kalau Allah sudah tetapkan dia miskin, miskin, tak perlu cari duit lagi. Ini paham Jabbariyah, jangan sampai. Sebaliknya, ada orang-orang terdahulu memberikan pemahaman, semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak manusia sendiri. Kebakaran karena manusia, orang miskin karena dia tak mau kerja, orang kaya karena dia kerja, bukan karena Tuhan. Ini paham namanya Qadariyah, atau yang nama lainnya Mu'tazilah. Tapi kita paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Hasan Al-Basri adalah al-kasbu wal ikhtiyar. Apa maknanya? Usaha dan ikhtiar itu adalah sunnah Nabi. Silahkan kau cari duit, silahkan kau kerja, silahkan kau ketika sakit cari syarat untuk bisa menyembuhkan. Perkara nanti sudah ikhtiar, sudah berdoa, sudah berusaha, tapi Allah sudah kasih seperti itu, terima. Jadi jangan hanya pasrah kepada takdir, jangan juga paham dengan kepada semua ditentukan manusia. Kenapa kau kaya? Karena dari kecil aku sudah membangun bisnis ini, sudah susah payah. Tak disebut Allahnya. Kalau aku dari kecil ini sudah tidak biasa berdagang, maka aku tidak akan menjadi bisnismen yang hebat. Ini karena warisan dari orang tuaku juga. Allahnya hilang. Ini bahaya akidah-akidah gini. Kalau pemahaman ini putus ibu-ibu, bapak-bapak, maka tidak ada ceritanya ibu-ibu takut, rasa takut, khawatir, tak ada. Ketika suaminya pergi keluar kota, maka ibu-ibu kalau yakin dengan hadis ini, lawijtama'at ala yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in kataballah, maka tidak ada istilah ibu-ibu takut nanti suaminya keluar diambil pelakor. Maka ibu harus, seandainya pelakor-pelakor di dunia ini berkumpul untuk menggoda suamiku, tapi kalau Allah sudah tentukan suamiku ini tak tergoda, aman. Maka kalau ibu sudah putus akidah ini, tidak ada ibu yang takut.
Ini sekarang kebanyak ibu yang takut. Nengok HP bunyi, takut. HP tak bunyi, takut. HP tak ada pulsa kuota, takut, panik. Nengok suami pergi sebentar, takut. Nengok suami pergi lama, takut. Nengok suami tak pergi-pergi, tidur terus, takut juga. Takut tak makan. Nah, ini berarti tak putus. Sama dengan ibu-ibu, kalau tidak putus dengan akidah ini, pemahaman hadis ini, maka ibu-ibu, bapak-bapak itu juga tak paham dan tak percaya dengan obat. Ketika sakit, kalau memang sudah waktunya mati, matilah. Tak minta obat ke dokter. Tak boleh. Sunnah Rasul likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadawu, berobatlah. Apa obat yang paling ampuh? Ya madu, habbatus sauda dan lain sebagainya. Barulah ke dokter. Tapi jangan sampai ditambah rukun iman. Antuk minabillah wa malaikatihi wa rusulihi, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, lalu kemudian wal yaumil akhir wal qadri khairi wa syarri ditambah wa dokter spesialis. Nah, tak boleh ditambah. Jangan karena terlalu percaya sama dokter, dokter pun harus kita beriman. Harus setimbang. Kalau kita sakit, carilah dokter untuk berobat ikhtiar. Maka ketika ada orang yang meninggal, bahkan dia sudah disuntik segala macam, tapi tetap meninggal, mungkin dia sudah waktunya. Lalu yang